Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih melanjutkan kajian tentang puasa. Ada beberapa hadis tentang puasa. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, la tuqaddimu atau la taqaddamu, janganlah kalian dahulukan Ramadhan, bulan Ramadan, bisaumin, dengan puasa, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari. Jangan kalian mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa yaumin, bisaumi yaumin. Ramadan jangan didahulukan dengan puasa satu hari. Wala yaumain, ataupun jangan juga kalian dahulukan dengan puasa 2 hari. Illa, kecuali rajulun, ada seorang laki-laki, kana yasum, yang biasa dia puasa. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali ada seseorang yang biasa puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, dia biasa puasa. Fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Dia boleh berpuasa. Yang tidak ahli puasa, jangan puasa, karena ini hari yang benar. Apakah Ramadan atau tidak, ada masa tenggang, 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalan Abu Hurairah, makanya muttafaqun alaih. Ada larangan di sini. Nabi melarang puasa Ramadan untuk yang bukan ahli puasa, kecuali dia nanti ada puasa yang dia mau puasa nazar, dia janji sama Allah mau puasa ganti, puasa Senin, puasa Kamis, tanpa sebab dia tidak boleh puasa. Kalau tidak tanpa sebab, puasa mutlak maksudnya ada sebab, saya mau puasa aja, ya nggak boleh. Ini 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Dan hadis ini dikuatkan oleh hadis selanjutnya, an Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya Yasir radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, man shoma, man siapa saja yang shoma telah berpuasa al-yaum pada hari alladzi yang mana hari itu syakku diragukan syak. Siapa saja yang puasa pada hari yang syak fihi di dalamnya, faqad asa, sungguh dia telah bermaksiat, telah durhaka terhadap Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang puasa di hari syak. Hari syak ini hari terakhir Sya'ban, tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Karena itu waktu-waktu penentuan awal Ramadan. Dia mau puasa apa nih Sya'ban? Atau dia jaga-jaga, jangan-jangan nanti kelihatan hilal. Itu nanti dia puasa mendingan. Ketika pengumuman telat dan ketahuan diumumkan jam 12 siang, dia puasa. Puasa Ramadannya setengah hari itu. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Kita menunggu keputusan. Hadis zakarahu al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebut dalam kitab sahihnya secara ta'liq, secara mu'allaq. Wa wasalahul khamsah. Di sini juga diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah secara ini sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan banyak. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan mensahihkan hadis ini. Disahihkan wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Ini tentang awal penentuan awal Ramadan dan puasa-puasa di hari di bulan Ramadan. Hari terakhir di bulan Sya'ban itu dinamakan Yaum Syak. Karena di situ masa untuk ru'yah, melihat al-hilal. Hilal atau anak bulan. Bulan sabit. Waktu melihat kita tunggu, dan situ ada takdir Allah, keputusan Allah. Masih kelihatan. Lokasi gelap, mendung, berawan, enggak kelihatan, terserah Allah. Tidak ada yang memastikan. Dan yang mengumumkannya adalah lajnah atau pemerintah. Setiap orang kalau ngumumin ribet nanti masalahnya. Itu yang paling banyak dikaji. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan. Hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Bukhari. Fathul Bari juga dijelaskan bahwa nanti pemerintah mengumumkan, bukan semua lembaga. Nanti dijelaskan detailnya. Kemudian hadis yang ketiga, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi apa? Iza, apabila ra'aitumuhu, jika kalian telah melihatnya hilal, fasumu, puasalah kalian. Kapan? Setelah melihatnya. Belum jangan puasa. Ada pengumuman 6 bulan sebelumnya itu melawan. Karena Allah nggak ada sesuatu yang dipastikan, yang gaib masa depan itu nggak ada yang tahu. Allah mau kasih hujan, kasih mendung, kasih gelap, tutupan gerhana, itu terserah Allah. Kita nggak bisa mengatur. Wa idza ra'aitumuhu, kalau kamu nanti kalian melihat lagi, hilal Syawal, faftiru, berbukalah kalian, lebaranlah kalian. Nah, di sini Nabi juga kasih tahu, fa in ghumma, kalau dia ghumma, mendung, ada qamah, mendung. Fa in ghumma alaikum, mendung, ditutupi awan, faqduru,
maka kalian genapkan lahu. Bulan Sya'ban itu dikadarkan, jadi dikadar itu apa ya? Dihitung, dikadarkan, digenapkan di 30. Muttafaqun alaih, faqduru lahu, menggenapkan dia bulan itu. Muttafaqun alaih, ini hadis sama diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar dan Imam Muslim diriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, makanya namanya hadis muttafaqun alaih. Ada di sini Nabi kasih tahu, kalau kamu lihat, kalian lihat puasa hilal. Kalau kalian lihat hilal Syawal, Lebaran. Kalau nggak ngelihat, harus suruh ngitung. Kalau kamu ngitung, puasa nggak ada, hadisnya nggak ada. Kalau kamu nggak ada ngitung-ngitung, nggak ada. Wali Muslim dan bagi Imam Muslim, fa'in ughmiya, kalau ditutupin, dikabutkan, kabut, tutup awan, fa'in ughmiya alaikum, kalian disamarkan nanti penglihatan kalian, disamarkan penglihatan kalian oleh Allah, faqduru, maka kalian kadarkan, kalian hitung lahu untuknya bulan Sya'ban itu salasin, jadi 30. Bulan Ramadan jadi 30. Hadis sahih Muslim. Tadi muttafaqun alaih. Walil Bukhari, bagi Imam Bukhari juga dalam riwayatnya, puasalah kalau melihat hilal, buka ketika melihat hilal. Kalau fa'in ughmiya, kalau dia tertutup kabut, nggak kelihatan, teleskop tidak bisa menembus, mata kita tidak bisa, fa'akmilu, genapkan, fa'akmilu, sempurnakan, al-iddah, bilangan bulan itu menjadi salasin, 30. Nggak lihat, genapin. Jadi ilmu hisab mungkin bisa membantu. Itu buat apaan? Buat menentukan kapan tanggal 29. Membantu, dia bukan memutuskan. Yang memutuskan seperti yang Allah putuskan, seperti yang Nabi putuskan, yaitu dia ada 2 kesempatan, 2 peluang. Pertama, kalau 29 dia kelihatan di waktu maghrib, kita lihat menjelang maghrib, diumumkan besok puasa, atau di bulan Ramadan besok Syawal. Kalau nggak melihat, ya sudah diumumkan, digenapkan. Seperti itu. Walahu fi hadisin, dan baginya dari hadis Imam Bukhari, maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan juga tadi dari Ibnu Umar, tapi ini fi hadisi Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, genapkan oleh kalian, sempurnakan oleh kalian iddah, jumlah bilangan Sya'bana, bulan Sya'ban jadi salasin 30. Ya, ayat juga begitu dibunyikan. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman, maka siapa saja yang syahida telah menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan, kalian ada di bulan itu, falyasumhu, maka dia puasa, menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan. Kemudian hadis yang selanjutnya, Ibnu Umar cerita, berkata, semoga Allah meridainya, tara an-nas al-hilal, manusia banyak orang sedang memperhatikan al-hilal, anak bulan, puasa pada melihatin hilal akhir 29 atau malam 30 atau malam 1, karena setiap bulannya selalu begitu, ada rahasia Allah. Wa akhbartun nabiyya, nah ini lihat nih, saya mengkabarkan kepada Nabi SAW. Jadi banyak orang
orang yang melihat pakai mata. Kalau orang buta nggak bisa melihat ya. Kalau pakai teleskop, pakai alat teropong, yang ngelihat pakai teropong juga orang melek. Orang buta nggak pakai teleskop nggak bisa juga. Ya, pakai mata. Bukan pakai tangan ngitung. Fa'akhbar itu saya mengkabarkan, kayak katanya ortodoks gitu ya. Oh ini Ustaz Azmi mulai ortodoks. Hadis-hadisnya begitu. Hadis-hadisnya seperti itu. Fa'akhbar itu saya mengkabarkan An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu anni bahwasanya saya ro'ai tubuh melihatnya. Banyak orang yang melihat tapi nangkep yang melihat benar, namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qasama, maka beliau puasa. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara nas, dan Nabi memerintah manusia. Siapa yang nyuruh puasa? Ya. Yang memutuskan siapa di situ? Bukan Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar yang melihat. Ibnu Umar yang melihat. Bukan kita yang melihat, kita yang ngumumin. Kita siapa? Gak semua orang begitu, rusak agama ini kalau ada hal-hal yang bisa ditegakkan dengan pemerintahan Islam, pemerintahan kaum muslimin. Ada orang mabuk, kata Nabi, pemabuk dicambuk 40 kali, kita pegang, kita cambukin. Ada orang mencuri, kita tangkap, kita potong tangannya, nggak boleh. Ini ada petugas-petugas pemerintah, ulil amri, orang yang punya urusan, yang punya wilayah. Kita nggak punya wilayah, yang punya wilayah siapa? Ya, seperti itu, akan selalu seperti itu nanti. Pemilik wilayah bahasa Arab, wali, walaya. Yang punya urusan nanti yang menentukan. Ada orang berzina, wah dia sudah menikah, wah dia duda sama janda berzina, tangkap, pegang, rajam, nggak boleh. Ini nggak benar. Semua orang main hakim sendiri, Islam tidak membolehkan. Bahkan bagaimana ada ketika wanita dari kabilah Ghamidiyah mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ada saksi? Nggak ada, tapi saya kasih tahu saya berzina, saya mau dihukum. Nabi nggak langsung hukum itu. Ini tidak ada dalam Islam, dia langsung semua orang kalau dia mau jadi, dia melihat hilal, dia yang umumkan, rusak agama ini. Begitu. Ibnu Umar bagaimana? Yang mulia ini radhiyallahu anhu lapor ke Nabi, saya melihat Rasulullah. Baik. Nabi puasa. Nabi putuskan, Nabi umumkan. Manusia buat wa amaran nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk puasa. Siapa yang memerintah? Bukan Ibnu Umar. Saya melihat, saya perintahkan. Saya siapa? Saya nggak boleh. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim wa sahihkan. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban juga mensahihkan. An Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah beliau cerita, anna bahwasanya Arabiyan, ada Arab pedalaman, Badui, ada orang Badui, dia telah datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi di sini sebagai presiden, pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah, sebagai amir, ulil amri. Ja'a ila Nabi, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, orang Arab ini Badui bilang, ini sesungguhnya saya ra'aitu al-hilal, saya melihat hilal, bulan.
bulan tanggal 1 hilal, bulan kecil. Orang Malaysia bilang anak bulan. Maka kata Nabi, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am, iya. Qala tashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad SAW itu utusan Allah? Qala na'am, iya. Oh, ternyata dia orang Islam. Di atas siapa yang lihat? Ibnu Umar. Ibnu Umar ditanya sama Nabi, kamu ada bersaksi? Nggak ditanya. Nabi kenal sama Ibnu Umar, anaknya Umar, Abdullah namanya. Namanya apa? Jadi kalau ada ahli-ahli astronomi yang melihat hilal nanti orang kafir, apapun agamanya mereka, saya melihat hilal, nggak ada urusan. Kenapa kamu lihat? Nggak usah kepo. Ini nggak boleh kepo, masa orang kafir yang lihat. Walaupun pakai mata mereka ngelihat, orang Islam nggak ada yang ngelihat, nggak boleh kita puasa. Itu bantuan mata mereka. Kecuali mereka Islam. Ini menunjukkan bahwa saksi hilal wajib orang Islam. Satu orang cukup. Ibnu Umar satu orang. Yang kedua, ini yang hadis kedua, satu orang juga. Tapi dia mesti Islam. Kenapa Ibnu Umar nggak ditanya? Nabi tahu Ibnu Umar Islam, nggak perlu ditanya. Baik. Kalau kamu Islam ya? Saya Islam Rasulullah. Ya, fa'azin. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'azin fin nas ya Bilal. Bilal mu'min sama manusia. Kalau kita kagak, kita mau lihat, kita yang lihat. Kita yang putuskan. Kita yang umumkan. Ini ribet. Ini kayak sholat subuh di kampung. Dia imamnya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, lu semua mau diraum. Enggak, lihat. Siapa yang lihat? Badui. Ngadu ke Nabi. Rapi, Islamnya rapi. Lihat. Siapa yang mutusin? Baik, kalau gitu kita puasa. Fa'azin finnas ya Bilal. Bilal ngumumin sama manusia. Siapa yang ngumumin? Nabi nggak ngumumin, Bilal yang ngumumin. Bilal kencang suaranya. Bilal ya, ada 3 tahap tuh, lihat. Gak ada semua orang mau ngumumin, rusak. Semua orang mau ngumumin. Lembaga A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Persatuan kaum muslimin. Seperti itu. Jadi ini terjadi. Kalau dibaca-baca lagi, saya mau kaji lagi hadis-hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan Imam Ibnu Hajar, beliau sepakat wajib pemerintah setempat yang mengumumkan, nggak ada yang boleh mengumumin. Dan wajib hilal, nggak pakai hitungan, nggak ada hisab. Hisab itu tidak ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, tadi Imam Ibnu Hajar, beliau ini ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafi begitu, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama yang banyak lain begitu menentukan bahwa ada ulil amri yang memutuskan, yang menetapkan. Tapi Ustaz dia bohong, kita seuzon sama dia, nggak boleh. Ini masalah berat. Fa'azin finnas ya Bilal. Umumkan kepada manusia wahai Bilal, an yasumu, supaya mereka puasa. Ghadan, besok mereka puasa. Bilal yang diumumin sama Bilal. Ada namanya sidang isbat. Kalau semua orang di Indonesia sidang, runyam ini, ormas A, ormas B, C, runyam. Cukup satu. Rawahu al-khamsah. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Itu tentang melihat hilal, tentang penentuan awal Ramadan dan awal Syawal dan bulan yang lainnya. Melihat pakai mata, ru'yah,
Kalau pakai qaf ruqyah itu jampi-jampi gitu itu namanya ruqyah. Jampi-jampi itu ya melihat pakai mata telanjang mata kita. Ya pakai kacamata, pakai teropong. Tapi wajib pakai mata. Kalau nggak mungkin orang buta yang melihat. Dia mengumumkan ulul amri. Dan tidak ada riwayat zaman Nabi, zaman sahabat dihitung-hitung. Selain disebutkan kita ini kaum yang tidak bisa hitung, tidak bisa nulis. Bulan itu begini dan begitu. Makanya puasalah kalian ketika kalian melihatnya. Nabi yang bilang seperti itu. Banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menguatkan bahwa puasa ini dia mesti ru'yah. Penentuannya dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Dan saya melihat sekarang luar biasa, beberapa bulan yang lalu sudah ada yang mengumumkan. Ya Allah Allah. Saya nggak tahu hadisnya itu yang mana. Ini hadis sebanyak ini di kitab ini, belum apa Targhib, banyak kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, macam-macam Abu Daud. Begitu. Jadi dan menghitung ini nggak ada dalil yang sahih. Dipakai dia berarti menyelisihi. Ngeri juga menyelisihi ayat hadis-hadis Nabi. Menyelisihi Nabi bahasanya agak sopan. Atau menyalahi ajaran Nabi, menyalahi sunnah atau ajaran atau kebiasaan Nabi, menyalahi. Kalau kamu tahu bilang nyalahin Nabi, Nabi disalahin. Gampang kamu tahu ngomong, Nabi disalahin sama dia. Kita ngomong bilang Nabi salah, pasti salah. Yang salah dia, nggak mungkin Nabi salah. Biasa bisa dibaca nanti Bapak ya, bagaimana hadis-hadisnya, penjelasan di kitab-kitab. Saya makin meyakinkan ada itu tradisi yang memutuskan Islam pakai tradisi. Apa itu sunnah Nabi, tradisi Nabi, kebiasaan, jejaknya Nabi, ajaran Nabi. Kita suruh berpegang kepada ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Alaikum bisunnati, kata Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah maksudnya ajaran aku Nabi SAW dan ajaran penggantiku. Siapa pengganti Nabi sahabat? Zaman Nabi, zaman sahabat gimana? Ada yang menentukan. Ada lembaga-lembaga yang menentukan oknum-oknum, ormas-ormas nggak ada. Satu kalimat umat Islam selesai. Itu kalimat. Setiap wilayah kalau tidak beda zonasi terbit dan tenggelamnya bulan, dia bisa berbeda. Ada hadis kejadian perbedaan ketika itu Ibnu Abbas jadi gubernur Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah di pusat di Suriah, Syam. Di sana sudah lebaran. Ada yang melihat di Mekah belum melihat. Sebagai gubernur diharuskan kita lebarannya besok. Kok beda? Hakaza allamani Rasulullah. Pakai lihat. Ibnu Abbas nggak pakai ngitung-ngitung. Ibnu Abbas itu luar biasa, orang pintar ini. Kalau mau ngitung dia bisa, tapi dia nggak hitung sama dia. Seperti itu. Begitu yang dilakukan sahabat. Mungkin ada perbedaan wilayah. Di Indonesia nggak kelihatan, di Malaysia kelihatan. Kalau Allah mau kasih hujan, kita yang ngatur. Enggak, mestinya ada nih. Itu ini ada, tapi sayangnya hujan. Kok kamu ngatur? Gitu nggak boleh ngatur. Allah yang ngatur. Allah mau kasih hujan, mau kasih geledek, gempa, terserah Allah. Makanya ini memastikan ini bukan hak kita. Memastikan manusia mulai lancang. Dia memastikan sesuatu yang bukan wilayah dia. Kadang bisa menentukan mau kasih apa, terserah Allah. Allah mau kasih gelap, kasih kabut, kasih geledek, kasih nggak bisa melihat. Sudah nggak bisa melihat, genapkan.
Kalau dihitung tradisi menggenapkan ini nggak ada hilang. Sudah itu salah. Yang kedua dia ngumumin masing-masing, luar biasa. Jadi apa ya? Kita berusaha kembali lagi. Dan sekarang banyak yang mengaji hadis, banyak yang kembali kepada pemahaman yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, perbedaannya itu biasa. Tapi seperti itu yang kita kaji lagi nanti ayat-ayatnya, hadisnya. Kalau nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, tapi itu lebih tepat. Kata siapa lebih tepat? Allah nggak kasih kok. Big Dwi dan dokter ini anak lahir tanggal segini, 15 salah dia, tanggal 17 lahirnya, bisa ngitung. Karena di buku catatan takdir ini anak belum keluar. Dokter bisa, atau siapapun bisa ngitung, ahli hisab, ahli astronomi, atau di film-film, oh bapak divonis 3 bulan lagi meninggal, masih hidup sampai 3 tahun. Nggak ada yang bisa pastikan ini. Ini salah satu iman kita kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat kena lagi. Beriman kepada yang gaib. Besok hujan apa enggak? Ayo tebak-tebakan. Enggak boleh tebak-tebakan. Peramal. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah. Kita kaji akidah tauhid dengan baik, kita enggak akan berani lancang tebak-tebakin sesuatu yang enggak boleh Allah tebak. Jangan tebak. Ikutin Allah. Kalau bilang begini. Nabi diperintahkan, Nabi ajarkan kita. Kalau lihat puasa, kalau nggak lihat besok puasa. Ya sudah ikutin aja. Lebaran, kalau melihat hilal Idul Fitri, Lebaran. Kalau nggak ngelihat genapin, mudah. Dan yang mengumumin siapa? Yang memutuskan, yang mengumumkan seperti tadi. Ini pembahasan yang tiap tahun dikaji, berulang. Makanya nanti di rumah kebanyakan punya, belum ada kita bersiam ada dibaca. Tak puasa. Kemudian tentang hadis yang berkenaan dengan puasa, bahwa puasa ini dia mesti puasa wajib, puasa Ramadan dia mesti niat waktu malam. An Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anhuma, dari Hafsah, dari istri Nabi ummul mukminin radhiyallahu anhuma, anaknya Umar. Allah meridhai ummul mukminin Hafsah dan Umar radhiyallahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man lam yubayyit, siapa yang tidak membaitkan. Bait bahasa Indonesia juga bait. Bait bahasa Arab ada dua, bait rumah, tulisannya sama. Baitun. Bait rumah, yang kedua bait puisi, bait syair, bait juga namanya, bait. Di sini di bahasa Indonesia bait gitu, bahasa ini bahasa Arab itu. Bait puisi. Siapa yang tidak menyatakan asyam qabla al-fajri, sebelum malam, dia tidak menyatakan puasa pada waktu malam, ya ini ibadah hati, adanya di dalam hati. Tergantung dengan niatnya. Qabla al-fajri, sebelum dia puasa, dia sebelum subuh. Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa. Ya, di sini menunjukkan bahwa kita mesti meniatkan puasa buat, terutama puasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah nanti. Tapi kadang-kadang di rumahnya nggak ada makanan, tapi mau makan, ada apa buat sarapan? Nggak ada Rasulullah. Kalau gitu saya puasa. Tapi nggak niat puasa sunnah. Puasa Ramadan niatnya di dalam hati dari malam. Dari malam diniatkan. Rawahul khamsah, hadis riwayat 5, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi. Pada Rukutni juga menambahkan la siyama, tidak ada puasa. Puasanya nggak ada. Kalau puasanya nggak ada, puasanya nggak dianggap. Liman lam yafridhu, saya tidak mewajibkan, tidak menentukannya minal lail, daripada malam. Jadi secara umum puasa pasti diniatkan dari malam. Tapi nanti secara khusus Nabi pernah puasa sunnah
tapi nggak niat tiba-tiba puasa. Hadis yang selanjutnya tentang niat. An Aisyah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Beliau menceritakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada saya. Faqala, satu hari. Hari ini berarti siang, pagi siang. Kalau malam tuh lail. Al-yaum wal lail. Hal indakum syai'? Wahai ummul mukminin Aisyah, kamu punya sesuatu buat dimakan maksudnya? Qulna la. Kita enggak punya Rasulullah. Stok makanan di rumah habis. Qal fa inni, kalau begitu sesungguhnya saya ini izan, kalau begitu imun saya puasa. Tapi enggak niat puasanya malam. Nah, ini puasa sunnah. Puasa sunnah tidak mengapa tidak dibaitkan, tidak dibaitkan, diniatkan sejak malam. Kalau gitu saya puasa. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian hari yang lain, kata Ummul Mukminin Aisyah mencerita lagi. Faqulna, dikatakan kata dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhdiya lana haisun." Wahai Rasulullah, kita dikasih hadiah nih. Dikasih hadiah hais, dia makanan kayak manisan dari keju susu gitu ya. Faqala, Nabi SAW menjawab, hari ini tunjukkan kepada saya. Fala qad asbahtu sha'iman. Sungguh saya tadi telah niat hari ini berpagi-pagi tadi saya niat puasa. Fa'akal, tapi Nabi makan. Nah, ini udah niat makan, puasa sunnah. Atau tadi nggak niat jadi puasa, nggak niat. Beda dengan puasa wajib. Nabi katakan puasa wajib, puasa Ramadan wajib diniatkan dari malam. Yang nggak niat malam dia tidak dihitung, puasanya tidak dianggap. La siyama, tidak puasanya. Puasanya nggak ada, berarti dia nggak ada. Belum puasa. Uangnya nggak ada. Dia mau ngapain? Mau beli baju lebaran buat anak, tapi uangnya nggak ada, berarti belum dibeli itu baju kan gitu ya. Ada perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih Muslim bahwa puasa wajib diniatkan sejak malam. Puasa sunnah diniatkan malam boleh, dibatalin nggak apa-apa tanpa sebab. Sebabnya ada makanan. Puasa Ramadan pagi-pagi ada makanan banyak, nggak boleh batal. Kalau puasa Ramadan sakit, ini sebab uzur, sakit, musafir, hamil, menyusui, haid wajib buka, nifas, lanjut usia, banyak. Tapi puasa sunnah nggak tanpa sebab, tanpa sakit, tiba-tiba dikasih makanan, buka, insya Allah pahalanya sudah ada, tapi boleh dibatalkan. Baik. Kemudian wa anhu, ya diselanjutkan sebelum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan dusta, menipu, macam-macam, wal jahla, dan beramal bodoh. Bulan puasa beramal bodoh apa macam-macam banyak ya. Amal sia-sia, amal walaisa lillah, laisa tidak ada, lillah Allah enggak, untuk Allah haja, Allah enggak butuh fi an yada ta'amahu wa syarabah. Orang ini meninggalkan makanan, semuanya Allah enggak butuh. Ini berarti puasanya sia-sia, dusta, berbuat sia-sia, jahat, menipu, macam-macam. Sayang banyak pahala hilang. Sudah dijelaskan minggu lalu, terutama dari mulut. Ngomongin orang, ngomongin yang nggak benar, yang jorok, berdusta. Kebanyakan kerusakan puasa dimulai dari mulut. Ini hadis secara umum. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafzu lahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud, dan lafaznya lafaz Imam Abu Daud. Kemudian di hadis yang selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat. Kemudian cerita, semoga beliau dan ayahnya.
ayahnya Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya. Karena Nabi SAW dulu biasa yuqabbilu, dia mengecup, mencium. Siapa? Istrinya. Ini Aisyah cerita. Makanya ada masalah-masalah rumah tangga, kenapa istrinya Nabi banyak, supaya dikasih tahu nanti perkara rumah tangga. Kalau satu banyak yang lupa cerita. Kalau kita banyak-banyak, kita mau ceritain apaan? Nggak ada apa-apanya gitu. Kalau Nabi buat mengajarkan umat, istri-istri beliau perkara terutama rumah tangga. Karena Nabi SAW yuqabbilu, Nabi mengecup istrinya wa huwa shaim. Dan sedangkan di sini wawunya wawu hadiyah. Sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Puasa mencium istri nggak apa-apa. Wa yubashir, dan beliau bergaul dengan istrinya. Yubashir ini ya macam-macam ya, dipeluk, di apa-apa. Wa huwa shaim. Walakinnahu, akan tetapi beliau SAW kana amlakakum li'ihbihi, manusia yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Ya, tapi kita jangan nanti keterusan, batal, gantinya 2 bulan nggak kuat. Hati-hati, tetap dia boleh peluk, nyosor lupa. Jadi takutnya ya, hati-hati. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Muslim. Hadisnya riwayat Imam, lafaz ini lafaz Imam Muslim. Wah, cepat. Yang salah dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.